Handra ingkang puspitorum kasiliring samirana mrih. Om Sekar Kadung ngas gandanyo ing maweh raras renaning driya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan channel GKIP Siswoyo, saudara-saudara pemerhati dan penikmat wayang kulit. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dalang menurut zamannya dan menjadi pencerminan dari satu watak zaman. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel GKIP Siswoyo. Saudara-saudara pemerhati, peminat dan penikmat wayang, terutama wayang kulit, juga adik-adik generasi penerus bangsa. Kali ini saya akan memilah-milah atau mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan dalang menjadi 4 golongan atau 4 macam atau 4 karakter yang ini juga ada kesesuaian dengan watak zaman. Yang pertama adalah dalang sejati, di mana dalang sejati ini dalam satu kepercayaan para dalang, dia adalah turun dalang, yang semula dalang-dalang itu adalah keturunan dari karaton-karaton di tanah Jawa, yang di dalam era modern ini karaton Ngayogyakarta dan karaton Surakarta Hadiningrat. Dalang sejati ini biasanya dia dalang bukan untuk satu hiburan atau satu panggung pertunjukan komersial, namun lebih kepada pagelaran untuk satu upacara-upacara kenegaraan ataupun upacara-upacara adat dan ritual tertentu. Dalang sejati ini adalah dalang-dalang yang sangat mumpuni dan lengkap di dalam satu segi bidang pedalangan. Dari sisi onto wencono, dari sisi gending, dari sisi seni suara, pendramaan, dan lain sebagainya. Namun yang lebih diutamakan oleh dalang sejati ini adalah tujuannya adalah tujuan satu pembelajaran atau petuah, atau bisa dikatakan seperti seorang guru yang sedang mengajarkan ilmu kepada para murid-muridnya atau siswa-siswanya. Dalang sejati ini berjalan juga sangat lama, barangkali sejak zaman dahulu kala yang tidak bisa saya pastikan sejak kapan, barangkali juga sejak zaman prasejarah. Masyarakat waktu itu masih sangat kuat dengan tata aturan, adat istiadat, etikanya, kepercayaannya, dan acara-acara yang ada di Indonesia. Lalu di dalam perkembangannya masuk ke era Dalang Kondobuwono. Dalang Kondobuwono ini sudah mulai mengemas wayang itu menjadi satu panggung hiburan. Dikatakan Kondobuwono
kondo itu adalah cerita, ujaran atau ucapan. Bawono adalah menggambarkan cerita jagat pedalangan. Dalang di era ini yang paling menonjol adalah bagaimana dia menceritakan tentang karakter, suasana, kisah, sanggit, dan sebagainya. Sehingga karena kemahirannya dia membangun suatu cerita dengan gaya bahasanya, sehingga orang yang mendengarkan itu seakan-akan ikut larut di dalam cerita itu. Ketika di cerita itu menceritakan tentang suasana yang sangat garang, itu masyarakat bisa menjadi ikut marah. Atau ketika seorang dalang yang seperti ini bercerita tentang satu keadaan tokoh yang sedang hidup sengsara, susah, dan sebagainya, pendengar bisa menangis, larut di dalamnya. Dan di sini biasanya penikmat akan lebih menikmati ketika dia mendengarkan di radio atau di tape recorder tanpa melihat wayangnya. Jadi inilah satu keistimewaan dalang Kondo Buwono, sangat pandai cara dia membawakan cerita itu. Setelah dalang Kondo Buwono, satu era sesudahnya muncullah yang dinamakan dalang Kridho Bawono. Kridho itu adalah keterampilan. Bagaimana dalang ini sangat menonjol dalam hal memainkan wayangnya. Dia terampil bagaimana wayang itu sedang berperang. Bahkan lebih dari itu, dalang Kridho Bawono ini sangat mampu menghidupkan anak-anak wayang dengan cara menggerak-gerakkannya. Bagaimana wayang ini marah, bagaimana wayang ini sedih, bahkan sampai wayang ini menoleh atau melirik yang lainnya, itu penonton tahu tanpa wayang ini berbicara. Jadi begitu mahirnya dalang Kridho Bawono ini memainkan gerak wayang sehingga wayang itu seperti hidup dan penonton bisa terbawa. Ketika wayang ini sedih dalam gerakannya, penonton bisa kaget, terkesima. Ketika wayang ini ada gerak-gerak yang lucu, penonton bisa tertawa terbahak-bahak. Ini era Kridho Bawono. Setelah era Kridho Bawono, ini dinamakan era Harjo Bawono. Harjo itu maksudnya adalah rame, rejo. Bawono adalah suasana cerita di dalam panggung hiburan itu, atau panggung pedalangan atau wayang itu. Di sini dalang sudah mulai banyak melakukan modifikasi, banyak melakukan inovasi-inovasi baru, bahkan sudah mulai memainkan atau mendatangkan pendukung-pendukung pagelaran seperti alat musik, efek-efek suara, bahkan penyanyi, pelawak, dan lain sebagainya. Bahkan di sini dalang sudah tidak lagi duduk bersila seperti ini. Dalang bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, bahkan dalang mungkin bisa berdiri atau menari dan lain sebagainya. Jadi dalang lebih menyatukan antara dalang, waranggono, yogo, bahkan para penonton itu ikut di dalamnya. Saudara-saudara, demikian satu hal yang bisa saya informasikan kepada Anda semuanya. Semoga ini juga menjadi satu tambahan literasi pengetahuan kita tentang wayang, sehingga kita masing-masing bisa merenung, bisa berpikir, lalu bisa menyimpulkan seperti apakah wayang selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikuti terus channel Ki Gaib Siswoyo, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Rahayu.